Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita berkenalan. Perkenalkan, saya Nabila Safa sebagai pengantar materi. Dan saya, Saudara Sana, nanti akan saya bertugas menjelaskan apa itu firewall, apa itu password, seperti itu. Oke, saya Khairul Bagus Wicaksono, nanti yang akan memandu kalian untuk berkelompok. Dan saya Abdul Safa Nur Sadiaga yang melakukan penegasan dan penguatan konsep. Dan saya Ramli bertugas sebagai penyebut dan penutup pembelajaran. Oke, sebelumnya pernah nggak sih kalian dengar kasus di mana jaringan sekolah tiba-tiba lemot atau data guru, siswa gitu hilang dari tetap tanpa alasan yang jelas? Nah, itu tuh bisa terjadi karena jaringan sekolah kita belum terlindungi dengan baik. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana melindungi jaringan menggunakan firewall dan password yang kuat. Tapi perlu diingat, kali ini kita belajar dengan cara yang berbeda, yaitu dengan model pembelajaran artikulasi. Model pembelajaran artikulasi ini, kalian akan belajar memahami materi, lalu menyampaikan ulang kepada teman kalian dengan bahasa kalian sendiri. Untuk materinya bisa dilanjut oleh Bu Nana. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan konsep dari jaringan komputer, firewall, dan juga password untuk melindungi digital dari ancaman malware, gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu firewall? Nah, firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas data yang berfungsi sebagai garda terdepan untuk menjaga jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang berpotensi berbahaya seperti misal internet seperti itu. Nah, tujuannya untuk mencegah akses tidak sah, terus serangan cyber, terus ada juga penyebaran malware, memastikan bahwa hanya lalu lintas yang sah yang dapat melewati batas jaringan tersebut. Nah, firewall itu ada juga ada dua jenis, yaitu firewall hardware dan software. Nah, lalu fungsi dan jenis firewall. Apa sih fungsi firewall itu? Teman-teman ada yang tahu nggak fungsinya? Firewall itu apa? Melindungi, penjaga. Nah, benar. Firewall itu berfungsi menyaring lalu lintas data berdasarkan alamat IP, port, dan juga protokol. Lalu juga mencegah akses tidak sah dan melindungi dari serangan malware. Yang ketiga ada mengatur akses antar subnet dan membatasi akses penggunaan. Nah, ada beberapa jenis firewall, yaitu paket filter firewall yang berguna untuk memeriksa header paket data secara individual. Ada juga stateful inspection firewall yang memantau status koneksi aktif. Lalu ada application layer firewall atau proxy. Terus yang terakhir ada next generation firewall yang berguna menggabungkan fitur canggih seperti antivirus dan kontrol aplikasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu cara kerja firewall, teman-teman ada yang tahu nggak cara kerjanya firewall itu seperti apa? Belum tahu. Nah, mekanisme kerjanya itu beroperasi dengan memeriksa setiap paket data yang masuk dan keluar dari jaringan. Firewall itu juga yang berhak memutuskan apakah paket tersebut diizinkan untuk lewat atau apakah tersebut harusnya masuk ke daftar blokir, seperti itu. Seperti contohnya ini, port 23 Telnet yang sering menjadi target serangan. Selain itu, firewall dapat dikonfigurasi untuk hanya mengizinkan akses ke server tertentu dari alamat IP yang spesifik. Nah, contoh implementasinya di sebuah sekolah, administrator jaringan dapat menggunakan firewall
untuk membatasi akses ke siswa ke situs web tertentu selama jam pelajaran. Jadi siswa tuh biar nggak apa namanya di jam pelajaran itu nggak asal nyari akses yang itu nggak tahu entah resmi atau enggak. Terus yang kedua adalah mengatur waktu akses internet untuk siswa, memastikan mereka fokus pada pembelajaran. Nah yang ketiga ada memblokir aplikasi atau layanan yang tidak relevan dengan pendidikan. Kayak misal banyak juga judul game apa namanya ya semacam itulah teman-teman. Lalu pentingnya password dalam keamanan jaringan. Password itu adalah garda terakhir pertahanan dalam autentikasi pengguna yang merupakan kunci utama yang membuka akses ke akun, sistem, dan data sensitif kita. Nah, teman-teman tuh biasanya kalau bikin password tuh pakai tanggal lahir atau enggak? Masih kebanyakan dari teman-teman tuh pakai password tanggal lahir. Nah, itu sangat bahaya teman-teman, sebisa mungkin dihindari. Jadi biar nggak gampang ditebak sama orang-orang terdekat kita misalnya. Nah, itu kan data pribadi kan juga gampang banget dicuri. Nah, otomatis kalau teman-teman tuh pakai password tanggal lahir dari kita, itu kan gampang banget orang lain tuh masuk ke data yang kita punya. Jadi sebisa mungkin menghindari password yang menggunakan tanggal lahir. Terus sebisa mungkin juga di mix antara huruf besar dan huruf kecil. Ada juga ditambahin karakter, misal titik atau tanda seru, jadi biar nggak gampang ditebak. Nah, lalu praktik terbaik pengelolaan password. Yang pertama ada gunakan password manager, yaitu memanfaatkan aplikasi password manager untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengelola password kompleks yang unik untuk setiap akun yang teman-teman punya. Lalu ganti password berkala. Nah, sebisa mungkin teman-teman tuh setiap jadi misal setiap tahun teman-teman bisa ganti password, kalau nggak beberapa bulan sekali. Jadi biar misal ada yang tahu, nah terus ada yang niat buat masuk ke data teman-teman, jadi tuh ternyata datanya passwordnya udah diganti gitu loh, jadi nggak bisa tetap nggak bisa masuk. Nah, terus lalu mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Lalu menghindari berbagi dan default. Ini jangan pernah berbagi password dengan siapapun ya teman-teman. Hindari juga penggunaan password default yang seringkali mudah ditebak dan merupakan target utama peretas. Nah, jadi kesimpulannya, firewall itu merupakan firewall itu merupakan melindungi jaringan dari ancaman eksternal. Jadi lebih ke sistemnya, dari perlindungan dari sistemnya, seperti itu. Teman-teman, apakah sudah paham sama materi yang saya sampaikan? Paham. Oke teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Nana tadi, di sini saya akan memandu kalian untuk berkelompok dan nanti saya akan memberikan kalian studi kasus. Nanti kalian bisa berdiskusi, lalu bagi yang ingin mendapat nilai bisa maju gitu. Nah, nanti untuk kelompoknya bisa 3-3 aja. Ini kan udah per baris 3-3, jadi nanti langsung ngumpul aja. Yang belakang 4 nggak apa-apa. Oke, bisa langsung teman-teman berkumpul. Oh ya, ben berkumpul sih. Berkumpul dulu teman-teman. Gerabal. Nempel aja sih. Oke, saya akan membacakan studi kasus untuk kalian berdiskusi teman-teman. Dari studi kasus yang pertama itu bisa ditulis atau disimak ya. Di kantor PT Cyber Indo, banyak karyawan mengakses jaringan WiFi perusahaan untuk bekerja. Namun, terjadi insiden di mana seseorang dari luar berhasil masuk ke jaringan dan mencoba mengakses server internal. Setelah diselidiki, ditemukan 2 masalah utama, yaitu password WiFi masih default, dan yang kedua, firewall belum diatur dengan benar. Jadi semua port masih terbuka. Pertanyaannya, yang pertama, masalah keamanan apa yang terjadi? Yang kedua, bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Dan yang terakhir, apa fungsi firewall di sini? Itu untuk studi kasus yang pertama.
Untuk studi kasus yang kedua bisa disimak lagi di kantor PT Data Plus. Beberapa karyawan tidak sengaja mengakses situs berbahaya saat terhubung ke jaringan kantor. Akibatnya, jaringan menjadi lambat dan muncul iklan mencurigakan di beberapa komputer. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian karyawan saling bertukar password WiFi dan akun email agar bisa login dengan cepat. Untuk mencegah hal ini, administrator jaringan berencana mengaktifkan firewall untuk membatasi akses ke situs tertentu dan menerapkan aturan password rahasia dan unik bagi setiap pengguna. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa fungsi firewall dalam kasus ini? Yang kedua, apa risiko jika password dibagikan antar karyawan? Dan yang terakhir, sebutkan 2 aturan password yang harus diterapkan. Oke, setelah saya memberikan studi kasus ini, kalian bisa mendiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Bisa dimulai dari sekarang. Waktu dikasih 7 menit. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Jadi Selesai Pak. Yes, pulang. mau nggak mau dipresentasikan nanti ya. Jadi untuk yang mau dapat nilai, ini buat yang mau aja. Ya mau. Nanti bisa maju, perwakilan aja dari kelompoknya 1 orang aja. Iya maju. Enggak nilai ya? Maju yuk. Boleh maju? Ya, Bayu maju. Iya. Bang, dikasih jalan mas. Waduh. Jadi jelaskan yuk. Ya, siapa? Jadi untuk saya izin menjelaskan ya Pak ya. Ya. Study case yang pertama yaitu tadi dari PT Cyberindo. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu masalah keamanan apa yang terjadi. Jadi tadi sebenarnya dari studi kasusnya sudah cukup menjelaskan, yaitu yang pertama password wifi masih default, jadi mudah ditebak. Terus yang kedua, firewall belum diatur dengan benar, semua port masih terbuka. Jadi kesimpulan untuk pertanyaan pertama yang bisa diambil itu password lemah dan firewall terbuka, sehingga jaringan mudah untuk disusupi oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak dikenal. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Dari sini kita bisa ambil beberapa solusi. Sebenarnya ada banyak solusi, tapi mungkin ini bisa dijadikan sebagai pertolongan pertama lah gitu ibaratnya. Jadi yang pertama kita bisa ganti password wifi dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Intinya password wifi yang kuat lah, tapi tentu saja juga mudah diingat oleh user seperti itu ya. Terus yang kedua, aktifkan enkripsi WPA3 pada router. Terus yang ketiga, konfigurasikan firewall untuk menutup port yang tidak digunakan dan hanya membuka akses penting, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, apa fungsi firewall di sini? Jawabannya, firewall melindungi jaringan dengan menyaring koneksi dan mencegah akses tidak sah ke server internal. Jadi firewall ini ibaratnya seperti filter atau penyaring. Jadi untuk menyaring aktivitas-aktivitas tidak dikenal yang berusaha masuk ke jaringan tersebut, karena ini yang dibahaskan firewall di jaringan ya, bukan di PC. Jadi untuk menyaring aktivitas-aktivitas tidak dikenal, terus user-user yang tidak memiliki izin yang sah untuk masuk ke dalam jaringan. Jadi gunanya firewall di sini kurang lebih seperti itu. Terus dari studi case ini, kelompok kami mendapatkan kesimpulan bahwasanya gabungan penggunaan antara firewall yang tepat dan password yang kuat adalah langkah dasar penting untuk menjaga keamanan jaringan agar tidak mudah diretas. Jadi ya mungkin itu saja presentasi dari saya selaku perwakilan kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bayu. Baik, untuk studi kasus yang kedua, buat kelompok yang ingin maju bisa angkat tangan. Kami Pak. Ya, Natasha maju.
Langsung saja. Nah, jadi kami ingin mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu tentang pertanyaan studi kasus yang kedua, yaitu di kantor PT Data Plus. Dari pertanyaan yang pertama, untuk jawaban dari kelompok kami, pertanyaannya dulu, apa fungsi firewall dalam kasus ini? Menurut kelompok kami, firewall berfungsi untuk memblokir situs berbahaya dan mengatur lalu lintas data, agar jaringan kantor tetap aman dan stabil. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, analisis dari kami, apa resiko jika password dibagikan antar karyawan? Resiko kebocorannya data jadi makin meningkat, karena akun bisa disalahgunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi itu untuk resiko jika password dibagikan antar karyawan. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 aturan password yang harus diterapkan. Nah, dari kelompok kami sendiri sudah membahas. Yang pertama itu password bersifat pribadi dan tidak boleh dibagikan ke orang lain. Kan sudah ada pembagiannya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kombinasi karakter yang kuat dan ubah secara berkala seperti yang dijelaskan oleh Bu Nana tadi. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Pak, terima kasih. Oke, kembali. Tepuk tangan untuk anak ya. Cut. Ya, jadi setelah penerapan studi kasus yang sudah dijelaskan oleh Natasha dan Bayu itu adalah dari kegiatan ini kita bisa simpulkan bahwa firewall dan password itu adalah 2 lapisan utama yang berbeda. Firewall menjaga agar data dari luar tidak bisa masuk sembarangan, sementara password menjaga agar pengguna tidak bisa mengakses sistem tanpa izin. Dan yang kedua, penerapan firewall dan aturan password yang kuat di PT Data Plus yang dijelaskan oleh Mbak Natasha tadi penting untuk menjaga keamanan jaringan. Firewall mencegah akses ke situs berbahaya, sedangkan password yang unik dan rahasia melindungi akun dari penyalahgunaan sehingga jaringan tetap aman dan stabil. Kalau salah satu dari keduanya itu lemah, maka jaringan kita mudah diserang. Jadi penting sekali untuk kita menerapkan keduanya dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Raffi. Jadi untuk kesimpulan dari materi ini, dari studi kasusnya tadi, sebenarnya itu teknik berbagi satu jaringan besar jadi beberapa jaringan kecil supaya penggunaan API lebih efisien dan gampang diatur. Dengan subnetting, tiap bagian jaringan bisa punya identitas sendiri, jadi lebih aman, rapi dan pengelolaannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi dan contoh studi kasus yang sudah kami berikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dapat dipahami materi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.